Haleluya, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat sore saudara. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan pada sore hari ini. Biarlah kita siapkan hati kita, kita siapkan untuk menyembah dan memuji nama Tuhan pada sore yang indah ini. Haleluya. Kita akan nyanyikan satu pujian yang berkata, Roh Kudus kau hadir di sini. Kami tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Mari kita menyembah Tuhan. Dalam kuasa Tuhan boleh hadir di dunia kita. Dimanapun saudara berada, biarlah saat sore hari ini Tuhan, Kau melihat semua kekuatanmu yang memberi seluruh
Yesus. Terima kasih, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus, Engkau menjawab kami semua. Buka hati untuk Tuhan. Buka hati menyembah Yesus. Haleluya Yesus, terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Saat sore hari ini Tuhan, Engkau masih memelihara kehidupan kami Tuhan. Engkau masih memelihara jamahan-Mu dalam hidup kami Bapa. Biarlah saat sore hari ini Tuhan, kami ingin memuji Engkau, kami ingin meninggikan nama-Mu ya Bapa. Engkau melihat semua umat-Mu yang ada di rumah yang saat ini datang kepadamu melalui live streaming yang ada Tuhan. Biarlah Engkau menjamah dan memberkati mereka Tuhan dalam ibadah di rumah masing-masing ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau hadir tengah-tengah mereka semuanya Tuhan. Terlebih Tuhan, kami akan diisi dengan firman-Mu. Engkau memberkati kami semua dengan kuasa-Mu, dan kami siap ingin memuji dan membesarkan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita bersuka cita karena Tuhan telah menolong kehidupan kita. Kita akan nyanyikan satu pujian, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Mengalir dalamku.
Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita selalu bersuka di dalam Tuhan, dalam keadaan apapun. Biarlah kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Dikatakan melalui pujian ini. Puji nama Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Biarlah saat sore hari ini kita boleh mempersiapkan hati kita. Kita boleh diisi hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah saat ini kita persiapkan. Kita tanyakan satu pujian, ku siapkan hatiku Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, kami bersyukur kepada Bapa, sebab Engkau sungguh baik dalam hidup kami Bapa. Kami bersiap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Haleluya Yesus. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Biar kita boleh mempersiapkan hati kita. Kita boleh menerima firman Tuhan. Hatiku ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman. Katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penuh hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman. Katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah.
telah siap, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat sore hari ini Tuhan Yesus, kami boleh diisi firman-Mu, kami boleh dikuatkan Tuhan melalui hamba-Mu yang akan sebentar memberitakan firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu kami boleh dituntun dan kami boleh dikuatkan apa yang akan diberitakan nanti Tuhan. Biarlah semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu saat sore ini Tuhan. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Shalom. Kita bersyukur hari ini kita ada dalam keadaan sehat dan kita berada dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Kita terus melangkah sebagai umat-umat Tuhan yang selalu bersandar dan berharap kepada Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita bisa melihat bahwa Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan memelihara hidup kita, dan Tuhan selalu melindungi kita. Ada kata-kata yang indah, yang luar biasa, yang kita bisa lihat bagaimana penyertaan Tuhan itu indah, pertolongan Tuhan itu indah, jamahan Tuhan itu indah. Kita akan berbicara kembali pada hari ini bagaimana Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang menyertai kita, Allah yang memberkati kita. Dan kita masuk di sesi yang kedua. Di sesi yang kedua kita akan berbicara soal buah bibir. Buah bibir dalam kitab Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-29. Efesus pasal 4 ayat 29. Saya berharap dan saya percaya saudara pastikan bahwa hidupmu hari ini dilindungi Tuhan. Katakan amin. Bisa dipastikan bahwa hidupmu hari ini di dalam pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya waktu Anda melihat, menyaksikan acara ini, mendengar firman Tuhan hari ini, saya beritahu bahwa engkau sementara dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Kita akan baca dalam kitab Efesus pasalnya yang keempat ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Kita lihat ayat ini sama dengan ayat minggu lalu, tapi saya akan berbicara hari ini bagaimana menyangkut hidup sehari-hari itu kita selalu menentukan mulut dan perkataan kita. Kalau minggu lalu kita berbicara soal buah bibir, bagaimana Yesus yang adalah role model, Yesus yang ada role model, dia adalah Allah dan dia mengadakan mujizat demi mujizat, dia mengadakan tanda-tanda heran, dia memberikan pertolongan kepada mereka, dia yang mengangkat kepada mereka yang jatuh, dan dia yang memberikan kelepasan bagi mereka yang terikat. Maka Yesus tampil menjadi role model sehingga dia dibicarakan oleh banyak orang. Dan minggu lalu saya berbicara bahwa perkataan-perkataan itu terus bergulir sehingga apa? Sehingga Yesus dibicarakan pada waktu itu. Yesus dibicarakan pada waktu itu sehingga Yesus diagungkan. Nah, hari ini saya akan berbicara bagaimana soal kehidupan, realita hidupmu, bahwa engkau selalu diperhatikan.
Tolong lihat baik-baik. Saudara, diperhatikan orang. Kata-katamu didengar orang. Sekali lagi, engkau diperhatikan dan kata-katamu didengar oleh orang. Ayat ini berbicara bahwa biarlah jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk apa? Membangun. Ada perkataan kotor dan ada perkataan yang baik. Perbedaannya itu, saudara, jangan samakan kata kotor dengan yang baik. Tetapi esensi dari perkataan kotor itu apa? Esensi dari perkataan baik itu apa? Saya akan beritahu hari ini. Jangan hanya kita samakan perkataan kotor dan perkataan baik selevel. Tidak. Sebagai hamba Allah, saya beritahu bahwa perkataan kotor esensinya itu adalah apa? Perkataan-perkataan yang membuat orang lemah. Esensi dari perkataan kotor adalah perkataan-perkataan atau buah bibirmu melemahkan orang lain. Bukankah Alkitab berkata bahwa mulutmu bisa memberkati orang dan mulutmu juga bisa membakar atau membunuh orang? Nah, perhatikan bahwa saya berkata bahwa esensi dari perkataan kotor itu adalah perkataan-perkataan yang membuat orang lemah, orang tidak berdaya, orang putus asa. Tetapi esensi dari perkataan yang baik, tolong lihat ke depan. Esensi dari perkataan yang baik membuat orang semangat hidup. Esensi dari perkataan yang baik membuat orang yang tidak berdaya menjadi berdaya. Esensi perkataan yang baik itu, orang yang lemah waktu engkau berkata-kata baik, maka orang itu akan kuat. Itu esensi. Tolong lihat baik-baik bahwa perkataan yang baik mempunyai dampak yang luar biasa. Maka saya berharap sekali lagi sebagai hamba Allah, dimanapun saudara, apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, engkau ada di marketplace dalam pekerjaan, engkau seorang mahasiswa di dalam bangku kuliah, engkau seorang hamba Tuhan, engkau seorang pendeta. Saya beritahu hari ini, mari kita gunakan perkataan-perkataan yang baik. Sebab apa? Esensinya itu adalah apa? Untuk memberikan semangat bagi orang yang lemah, untuk memberikan satu dorongan bagi orang yang tidak mau maju. Nah, hari ini kita akan melihat bahwa apa? Bahwa perkataan yang baik itu luar biasa. Mari kita akan melihat. Saudara lihat di situ saya mencatat bahwa apa? Dusta adalah perkataan yang diucapkan berbeda dengan hati dan pikiran kita. Saya ulangi sekali lagi. Perkataan dusta adalah perkataan yang diucapkan. Sekali lagi dengar. Perkataan dusta adalah perkataan yang diucapkan berbeda antara apa? Hati dan pikiran kita. Jadi waktu kita berkata dusta berbeda dengan ucapan dan dengan hati kita. Saudara, mungkin hatimu baik. Engkau punya hati, saya percaya seperti firman Allah berkata, hati seorang murid. Saya percaya perkataanmu seperti firman Allah berkata, seperti perkataan atau mulut seorang murid. Maka saya percaya yang ada di hatimu adalah perkataan yang baik. Tetapi seringkali mulutmu itu membuat tidak baik. Tidak ada korelasi yang baik, tidak ada kerjasama yang baik, baik mulut maupun hati. Sehingga orang berkata lain di mulut, lain di hati. Nah, saya catat di sini bahwa apa? Dusta adalah perkataan yang diucapkan berbeda dengan hati dan pikiran manusia. Coba bilang sama-sama saya bahwa dusta adalah perkataan yang diucapkan berbeda dengan hati dan pikiran kita. Saudara, di situ bahwa jika kita, firman Allah berkata bahwa dalam Yakobus pasal 5 ayat 12 bagian B, bahwa jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Yakobus berkata dalam Yakobus 5:12 bagian B, jika ya, maka hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Sudah perhatikan. Jika ya, maka harus katakan ya. Tetapi jika tidak, maka harus katakan tidak. Kenapa? Karena itu yang Tuhan mau di setiap kehidupan saudara. Jika benar, katakan benar. Jika salah, katakan salah. Maka dikatakan jika ya, hendaklah kamu katakan ya.
Dan jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Kenapa? Karena supaya kamu jangan kena hukum. Jadi perkataan kita, saudara dikasihi Tuhan, itu juga dilihat oleh perkataan kita didengar oleh orang lain. Dan perkataan kita itu juga dilihat oleh orang lain. Jadi pada waktu kita berkata ya, hendaklah itu ya. Jika hendak berkata tidak, maka kita berkata tidak. Saudara, saya berkata biarlah ada korelasi antara mulut dan hati kita. Bahwa perkataan dusta itu jangan sampai berbeda dengan hatimu yang baik. Engkau orang baik, hatimu baik, saya percaya itu. Engkau mendengarkan firman Allah, maka saya percaya firman akan menuntun hidupmu. Saya percaya bahwa ada hati yang baik yang ada dalam hidup saudara. Tapi Tuhan juga mau biarlah perkataan kita sesuai dengan hati kita. Ayo kita lihat sama-sama dalam Yakobus pasal 5 12b, 12 bagian B berkata apa? Biar kita jangan kena hukum. Jangan kena hukum. Mari kita lihat saudara-saudara dalam catatan saya di sini. Dalam Yesaya pasal 59 ayat 3 dikatakan apa? Bahwa mulut berdusta dan lidah menyebut kecurangan. Itu dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat 3. Amsal pasal 9 ayatnya yang kelima, saksi dusta. Tolong lihat, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Amsal pasal 14 ayat 25 dikatakan apa di situ? Menyebutkan kebohongan adalah pengkhianat. Nah, jadi pengkhianat juga itu adalah orang yang berkata bohong. Amsal 16 ayat 17 berkata bahwa mata sombong dan lidah dusta. Mata sombong dan lidah dusta. Nah, hal-hal ini yang Tuhan tidak mau ada di setiap kita orang percaya. Hal-hal ini yang Tuhan mau jangan sampai ada di dalam gerejanya. Hal-hal ini jangan sampai ada di tengah-tengah tim pelayanan. Hal-hal ini jangan sampai ada di tengah-tengah pelayanan dan pengembalaanmu. Itu sebabnya saya beritahu hari ini bahwa mulut berdusta dan lidah menyebut kecurangan dalam Amsal pasal Yesaya pasal 59 ayat 3. Ayo kita akan lihat, kita cepat saja. Saudara, saya mencatat di sini mengapa kita harus berkata benar. Ayo. Tuhan sudah berbicara bahwa biarlah sesuai apa yang dari mulut dan dari hati. Nah, hari ini saya akan beritahu kepada saudara mengapa kita harus berkata benar. Itu pertanyaan dan itu satu jawaban juga. Pertanyaan membutuhkan satu jawaban dan pertanyaannya dikatakan di situ, mengapa kita harus berkata benar? Dr. Joseph Stowell berkata, mengatakan kebenaran. Sekali lagi dengar. Dr. Joseph Stowell berkata apa? Berkata mengatakan kebenaran adalah hal yang tidak mudah dilakukan. Stowell berkata bahwa pada waktu kita mau berkata benar atau mengatakan kebenaran, itu adalah hal yang tidak mudah. Saudara mungkin setuju dengan saya, betul. Kalau kita mau berkata benar, mungkin tidak gampang. Kalau kita mau berkata apa adanya, mungkin tidak gampang. Maka Stowell berkata di situ apa? Bahwa mengatakan kebenaran adalah hal yang tidak mudah. Tapi saudara dikasihi Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita jangan mengambil patokan yang diungkapkan oleh Stowell. Kita jangan taruh di hati atau jangan kita lakukan apa yang dikatakan oleh Stowell. Maka saya berkata hari ini, maka mengapa harus kita berkata benar? Yang pertama saudara, bahwa kita telah dibenarkan melalui darah Kristus. Katakan amin. Stowell berkata bahwa tidak mungkin kita bisa berkata benar. Susah untuk kita bisa berkata benar. Tidak mungkin untuk kita bisa berkata benar. Dan itu yang diungkapkan oleh Stowell. Tapi hari ini saya beritahu kepada saudara, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang ditebus oleh darah Kristus, maka kita harus berani mengatakan kebenaran. Katakan amin. Kenapa kita harus mengatakan kebenaran? Kenapa kita harus berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak? Yang pertama di situ karena apa? Karena kita telah dibenarkan. Saya catat di situ dan saya buat huruf warna merah. Karena kita telah dibenarkan melalui darah Kristus. Jadi kenapa kita harus berkata benar? Karena
Kita telah dibenarkan oleh darah Kristus. Kita telah ditebus oleh darah Kristus. Jadi perkatakanlah perkataan yang benar. Kenapa? Karena engkau telah ditebus oleh darah Kristus. Yesus telah mati menebus hidupmu. Yesus telah mati menebus dan membebaskan hidupmu. Itu sebabnya Tuhan berkata sudah selesai. Artinya apa? Kehidupan manusia setelah dikuburkan. Dosa manusia telah dikuburkan oleh darah Kristus. Itu sebabnya hari ini saya beritahu kepada saudara bahwa kebenaran itu kita telah dibenarkan melalui darah Kristus. Yang kedua saya catat di situ kenapa? Bahwa kita menjadi saksinya. Dalam bahasa asli berkata dalam marturia atau martir. Kalau kita sudah ditebus oleh darah Yesus, maka kita menjadi martirnya Tuhan. Saudara, di situ bahwa kita telah ditebus oleh darah Kristus. Kita telah ditebus oleh darah Kristus. Yang kedua, kita menjadi saksi. Marturia, saksi. Bicara soal saksi, maka seorang saksi akan tampil, dia akan berbicara sesuai apa yang dia lihat. Tolong lihat. Berbicara saksi, maka dia harus mendengar apa yang dia dengar. Itu sebabnya saya beritahu hari ini, hati-hati saudara soal audio dan visualmu. Gunakanlah audiomu dengan baik. Gunakanlah pendengaranmu dengan baik. Gunakanlah visualmu, penglihatanmu dengan baik. Kenapa? Karena kita akan menjadi saksi Tuhan. Dikatakan bahwa kita akan menjadi saksinya. Kenapa kita harus berkata benar? Yang pertama, bahwa kita telah ditebus oleh darah Kristus. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, kenapa kita harus berkata benar? Bahwa kita menjadi saksi. Orang akan melihat kita. Orang akan memandang kita. Orang akan berbicara tentang kita. Itu sebabnya kalau kita menyadari bahwa kita telah ditebus oleh darah Kristus, maka kita akan menjadi saksi. Dalam hal apa? Perkataanmu menjadi saksi. Dalam hal apa? Sikap hidupmu menjadi saksi. Dalam hal apa? Tingkah lakumu menjadi saksi. Maka orang akan berkata, luar biasa anak Tuhan itu. Dia orang percaya. Dan yang ketiga, kita menerima surga yang kekal. Saudara lihat ke depan. Yang pertama, kita telah dibenarkan. Dibenarkan oleh darah Kristus. Yang kedua, kita menjadi saksinya. Dan yang ketiga, kita menerima surga. Ternyata saudara, melakukan perbuatan baik, berkata-kata yang baik, itu akan berdampak yang positif bagi anak Tuhan. Katakan amin. Pada waktu kita berkata benar, sekalipun Stoel berkata bahwa sulit mau berkata benar, tapi sebagai hamba Allah saya beritahu engkau bisa berkata-kata benar. Katakan amin. Engkau bisa berbicara apa adanya. Engkau bisa berbicara apa adanya. Perkatakanlah perbuatan-perbuatan yang baik. Berbicaralah tentang Kristus. Berbicaralah tentang perbuatan yang baik. Maka sekalipun Stoel berkata bahwa susah melakukan perkataan yang baik, maka sebagai hamba Allah saya gariskan hari ini, engkau bisa, saya bisa, saudara bisa menggunakan apa? Perkataanmu yang baik. Kenapa? Karena kita telah ditebus oleh darah Kristus. Kita menjadi saksinya. Dan yang ketiga, kita menerima surga yang kekal dari Tuhan. Itu ada hal-hal yang biasa yang kita bisa terima yang dari Tuhan. Berikut kita akan melihat saudara, ada dua konsekuensi. Ada dua konsekuensi bila mana kita berkata bohong. Jangan saudara main-main dengan perkataan bohong. Jangan saudara menganggap remeh dengan berkata-kata dusta. Engkau membalikan kenyataan. Engkau membalikan kebenaran. Dan firman Allah berkata itu kekejian bagi Tuhan. Engkau berkata bohong, maka engkau tidak akan pernah menerima berkat Allah. Saya catat tadi bahwa mulut berdusta dan lidah menyebut kecurangan. Amsal 19 ayat 5, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Itu konsekuensi yang buruk. Kita kembali bahwa ada dua konsekuensi bila kita berkata bohong. Yang pertama adalah konsekuensi secara umum. Perhatikan, atur dunia.
Konsekuensi secara umum atau secara dunia, saudara lihat, saya catat di situ bahwa konsekuensi yang pertama, kita tidak dipercaya orang. Katakan amin. Konsekuensi yang pertama secara umum atau dunia, kita tidak dipercaya orang. Kita tidak dipercaya orang. Sampai ada istilah berkata, orang pegang perkataanmu. Orang Kristen akan dilihat dari perkataanmu. Orang Kristen akan dipandang dari perkataanmu. Orang Kristen akan dilihat perbuatan baikmu. Itu sebabnya terus berbuat baik, terus menolong orang lain, terus memberikan tumpangan bagi orang lain, terus mendoakan bagi orang lain. Maka saudara, pertama secara dunia atau secara umum, konsekuensi yang pertama, kita tidak dipercaya orang. Yang kedua, kita dijauhi. Udah nggak dipercaya, dijauhi. Artinya apa? Dianggap remeh. Dijauhi, dianggap remeh. Engkau berkata-kata seakan-akan engkau tampil baik. Mungkin engkau menutupi kemunafikan dengan cara hidupmu. Engkau tampil seperti malaikat. Engkau tampil sebagai orang benar. Engkau mungkin kelihatan benar. Tapi dengan baik-baik pada waktu perkataan kita, buah bibir kita tidak menjadi berkat, penuh dengan kebohongan, maka secara dunia engkau dijauhi atau dianggap remeh. Engkau akan dinilai engkau sederhana. Engkau akan dinilai kecil karena perkataanmu, kebohongan yang engkau bangun. Yang ketiga, saudara-saudara, konsekuensi bila kita berkata bohong, pasti kita banyak lawan. Coba lihat di screen. Yang pertama, kita tidak dipercaya. Yang kedua, kita dijauhi atau dianggap remeh. Dan yang ketiga, saudara lihat di situ bahwa banyak lawan. Karena perkataan-perkataan yang baik, saudara lihat sekali lagi di situ apa? Konsekuensi secara umum atau secara dunia. Yang pertama, bahwa tidak dipercaya. Yang kedua, dijauhi. Dijauhi orang. Dan yang ketiga, atau dianggap remeh. Dan yang ketiga dikatakan apa di situ, saya catat di situ, kita akan banyak lawan. Banyak lawan, banyak orang tidak suka dengan kita. Banyak orang mengasingkan diri dengan kita. Sehingga apa, waktu bertemu dengan kita mereka tidak setuju, tidak suka lihat kita. Karena kita suka berkata bohong, maka orang tidak suka dengan kita. Karena kita suka menjudge orang dengan kalimat-kalimat yang tidak berdaya, sehingga orang tidak suka mendengar perkataan kita. Itu sebabnya dikatakan di sini ada 3 konsekuensi secara dunia. Yang pertama, engkau tidak dipercaya. Yang kedua, engkau akan dijauhi orang. Dan yang ketiga, engkau akan banyak lawan. Itu secara dunia. Secara dunia pun, saudara perhatikan, kita tidak menerima berkat. Bagaimana secara rohani? Mari kita lihat. Konsekuensi secara rohani, saya bacakan kepada saudara. Konsekuensi secara rohani, Alkitab sangat tegas dan serius tentang jangan berkata bohong. Sekali lagi, Alkitab sangat jelas dan sangat serius supaya kita jangan berkata-kata bohong. Jangan mengada-ada. Jangan asal bicara. Jangan asal ngomong. Karena apa? Karena Alkitab sangat tegas dan serius tentang jangan berkata bohong. Sebab apa, saudara? Sebab kebenaranlah yang mencerminkan kekristenan kita. Katakan amin. Sekali lagi, Alkitab sangat tegas dan serius tentang jangan berkata bohong. Sebab apa? Sebab kebenaranlah yang mencerminkan kekristenan. Mulutmu mencerminkan kekristenan. Perkataanmu mencerminkan kekristenan. Itu sebabnya Alkitab tegas menolak, tidak suka dengan suka berkata bohong. Ayo kita lihat. Kenapa Alkitab tidak suka dengan kita berkata bohong?
Sebab Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Katakan amin. Kenapa Tuhan tidak suka kita berkata bohong? Karena konsekuensi rohani dalam hidup kita bahwa tidak ada damai sejahtera bagi orang yang suka berkata bohong. Injil Yohanes pasal 14:27 berkata bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak sama dengan dunia ini. Sekali lagi, dampak atau konsekuensi rohani bagi saudara yang suka berkata bohong, engkau tidak akan ada damai sejahtera. Engkau tidak punya damai sejahtera. Kenapa? Karena yang ada di mulutmu hanya mengutuki orang. Engkau tidak punya damai sejahtera. Kenapa? Yang ada di mulutmu hanya untuk menjudge orang. Engkau tidak punya damai sejahtera. Kenapa? Karena yang ada di mulutmu hanya untuk membuat orang lemah. Ayo kita lihat berikut. Yang kedua, Tuhan tidak suka kalau kita berkata bohong dalam Ayub pasal 8 ayat 6. Sebab apa? Kebohongan akan menghalangi kejujuranmu. Katakan amin. Katakan amin, saudara. Kebohongan akan menghalangi. Sekali lagi, kebohongan akan menghalangi kejujuranmu. Saya berkata tadi bahwa engkau baik, hatimu baik, sikap hidupmu mungkin baik, tapi mulutmu, perkataanmu, kalimat-kalimatmu, buah bibirmu yang tidak baik. Engkau baik mungkin, hatimu baik, puji Tuhan. Sikap hidupmu baik, puji Tuhan. Tapi buah bibirmu itu yang menghalangi apa? Kejujuranmu. Mungkin saudara jujur, mungkin saudara baik, saudara punya rohani luar biasa, kesetiaanmu terhadap Tuhan luar biasa, pengorbananmu terhadap Kristus luar biasa, sampai-sampai engkau melakukan apa yang ada padamu. Tetapi waktu perkataanmu tidak baik, maka kebohongan akan menghalangi kejujuranmu. Sekali lagi dengar saya, kebohongan akan menghalangi kejujuranmu. Ayo kita lihat yang ketiga, itu dalam kitab Amsal pasal 8 ayat 6. Dampak rohani atau konsekuensi rohani bila kita tidak mau berkata benar, saudara perhatikan. Dalam Filipi pasal 4 ayat 6, kebohongan akan menghalangi berkat Tuhan. Kedua, kebohongan akan menghalangi kejujuranmu. Yang ketiga, kebohongan akan menghalangi berkat Tuhan. Engkau berkata-kata bohong, engkau berkata-kata tidak baik, maka engkau tidak pernah mengalami berkat Tuhan. Engkau berkata-kata tidak membangkitkan iman orang. Engkau berkata-kata melemahkan, menjatuhkan orang lain. Engkau berkata bahwa, oh kamu bodoh, kamu tidak berdaya, kamu sederhana, kamu tidak ada apa-apanya. Itu kita sudah menghalangi berkat Tuhan atas kita. Saya teringat saudara, dalam Alkitab ada 3 orang atau 3 contoh kita akan melihat bagaimana mereka menggunakan perkataan-perkataan yang kotor. Istri Potifar, dia pernah menfitnah saudara-saudara. Dia pernah mengucapkan kata-kata bohong. Dia pernah mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Apa yang disampaikan oleh istri Potifar? Saudara, kita berkata ada Yakub. Dia adalah seorang pemuda yang tampan. Dia adalah pemuda yang sangat luar biasa. Dia adalah pemuda yang soleh. Dan saudara tahu istri Potifar, dia mengatakan kata-kata bohong. Dia mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Sehingga apa saudara? Sehingga dia mengalami hal-hal yang tragis, mengalami hal-hal yang tidak baik. Coba kita lihat aja ayatnya dalam kitab Kejadian. Istri Potifar, dia berkata-kata bohong. Kita baca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39. Contoh, saya berkata bahwa
perkataan bohong itu tidak memberikan berkat bagi kita. Kejadian pasal 39 saya bacakan kepada saudara ayatnya yang pertama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ, Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Dikatakan bahwa Yusuf adalah seorang yang tampan. Yusuf adalah seorang yang gagah. Tapi dikatakan di situ bahwa apa? Istri Potifar menghina atau memfitnah Yusuf. Dikatakan apa yang diucapkan oleh istri Potifar bahwa Yusuf akan memperkosanya. Sehingga Yusuf yang takut akan Tuhan, pemuda yang tampan dan takut Tuhan, waktu difitnah oleh istri Potifar, maka Yusuf dikatakan apa? Dia tinggalkan, dia lari, tetapi jubahnya yang ketinggalan. Sehingga dibangunlah cerita bahwa Yusuf akan memperkosa istri Potifar. Saudara, apa yang terjadi? Dengan baik-baik, orang yang baik sekalipun difitnah akan dibela oleh Tuhan. Yusuf dia lari. Setelah dia lari, saudara, dan dia meninggalkan tempat daripada Potifar. Saudara, Allah mengangkat Yusuf, dimasukkan dia ke dalam penjara. Setelah tahu di penjara, sudah perhatikan, dia dipercaya oleh seorang kepala penjara, menjadi kepercayaan. Setelah diangkat, saudara lihat, Yusuf, dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, di bawah Firaun. Orang yang mengalami fitnaan, orang yang mengalami atau saudara yang pernah mendengar orang memfitnah saudara, orang mencaci maki saudara, orang berkata-kata yang tidak benar kepada saudara, jangan dilawan. Jangan bikin pembelaan. Bila saudara difitnah, bila saudara diucapkan kata-kata bohong, sekali lagi sebagai hamba Allah, saudara jangan balas. Jangan balas. Biarlah Tuhan yang membalas. Tapi kebenaran yang engkau miliki, itulah yang akan membuat engkau naik. Dan semakin naik, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Maka Yusuf dikatakan apa? Dia diangkat oleh Tuhan. Yang kedua, saudara lihat di situ ada Ananias dan Safira. Ananias dan Safira adalah seorang suami istri yang punya kekayaan. Dan pada waktu dia menjual hartanya, dikatakan di situ suami istri ini bersepakat. Hati-hati kebohongan yang bersepakat. Hati-hati. Maka Ananias dan Safira, mereka bersepakat untuk mendustai. Saudara lihat, Petrus adalah hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Maka waktu Petrus ketemu dengan Ananias, apa yang dikatakan oleh Petrus, dan ada pengakuan bohong dari Ananias. Alkitab berkata saat itu juga Ananias mati. Dan pada waktu dia mati, mayatnya digotong oleh orang dan dibawa keluar. Pada waktu selesai Ananias berbicara dan mayatnya digotong keluar, maka datanglah Safira istrinya. Waktu istrinya bertemu dengan Petrus dengan pertanyaan yang sama yang disampaikan kepada Ananias, dan jawaban yang sama pula yang disampaikan oleh Safira. Maka Alkitab berkata bahwa Safira mati. Ketika dia mati, maka datanglah orang untuk menggotong mayatnya dan membawanya. Saudara, konsekuensi bagi orang yang suka berkata bohong itu luar biasa. Sekali lagi, berat kalau kita suka berkata bohong. Hati-hati kalau kita suka berkata bohong. Memang tadi saya berkata bahwa Stoel berkata susah untuk berkata benar. Betul. Stoel berkata bahwa untuk mengatakan benar itu tidak mungkin. Tetapi sebagai hamba Allah, saya tantang kalimat Stoel itu. Kita bisa berkata-kata benar. Kita bisa bicara apa adanya. Kenapa? Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita telah ditebus oleh darah Kristus. Yang ketiga, saudara-saudara, kita lihat contoh dalam Alkitab. Saul adalah raja pertama bangsa Israel.
Dan Tuhan menyuruh supaya Saul menumpas semua musuh bangsa Israel, yaitu orang Amalek. Tetapi Saul tidak membunuh Raja Amalek itu. Saul membiarkan Agag hidup. Dan saudara lihat di sini bahwa ada kebohongan yang luar biasa yang dibangun oleh Saul. Tuhan berkata bahwa tumpas semua orang Israel, orang Amalek, dan bunuh rajanya adalah Agag. Tetapi Saul tidak dengar perkataan Tuhan. Tidak ada kepekaan dari Saul. Maka pada waktu dia tampil, dia membunuh orang Amalek, tapi dia tidak membunuh Raja Amalek. Bahkan yang lebih tragis dikatakan apa? Saul, dia mengambil jarahannya. Jarahan dari orang Amalek diambil oleh Saul. Dan dia memperkaya dirinya. Tapi ending daripada Saul, yang tidak jujur dalam perkataan, yang tidak jujur dalam perbuatan. Saudara lihat, apa akhir hidupnya? Dia mati dengan cara tragis. 3 hal ini memberikan contoh kepada kita, bahwa mari hari ini kita berkata benar. Mari kita berkata jujur. Mari kita berkata-kata yang positif. Mari kita berbicara hal-hal yang baik. Maka pada waktu kita berbicara hal-hal yang baik, maka firman Allah berkata, saudara-saudara, ada dampak rohani yang luar biasa. Kita baca ayat terakhir kita hari ini. Kita baca sama-sama dalam ayat terakhir, dalam Efesus pasal 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru. Tolong lihat. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat kita hari ini terakhir berkata bahwa mengenakan manusia baru. Manusia lama dalam bahasa asli berkata adalah xenos. Manusia lama. Tinggalkan manusia lama dan kenakan manusia yang baru. Tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik. Sikapilah hidupmu dengan perbuatan yang baik, tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Gunakanlah perkataan-perkataan yang baik. Mungkin 5 tahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu, mungkin 1 tahun yang lalu, atau 1 bulan yang lalu, atau 1 hari yang lalu engkau masih berkata-kata bohong, engkau masih berkata-kata dusta. Maka Alkitab berkata hari ini bahwa tinggalkanlah manusia lama dan gunakanlah manusia baru. Maka saya percaya waktu kita gunakan manusia baru, engkau akan tampil menjadi pemenang. Engkau akan tampil diberkati dan memuliakan Tuhan. Hari ini saya percaya kita gunakan perkataan yang baik. Maka kemenangan demi kemenangan, kekuatan akan menyertai kita. Saya percaya bahwa hari ini kita diberkati oleh Tuhan dengan tema kita yang luar biasa. Pada waktu kita menggunakan kalimat hal-hal yang luar biasa, maka kita akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa pula. Saya percaya hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya sebagai hamba Allah, saya percaya bahwa kita ditolong dan kita selalu mendapat kemenangan yang datang dari Tuhan. Puji Tuhan, kita akan doa dan kita akan mendengarkan musik terlebih dahulu. Dan kita akan berdoa. Haleluya, saya percaya bahwa kita diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hari ini saya sudah berhenti berbicara, tapi saya percaya bahwa mari kita gunakan perkataan-perkataan yang baik. Mari kita gunakan kalimat-kalimat yang baik, kalimat yang memberkati, kalimat yang menguatkan, kalimat yang memberikan semangat. Ada perkataan-perkataan yang luar biasa, ada kalimat-kalimat yang luar biasa. Maka hari ini sebagai hamba Allah, saya percaya kita diberkati oleh Tuhan. Kalau kita kembali kepada tema kita tadi berkata bahwa buah bibir ini menentukan hidupmu. Buah bibir ini menentukan kerohanianmu. Buah bibir ini menentukan hasil dari apa yang kau kerjakan. Gunakan kalimat-kalimat yang baik. Gunakan perkataan-perkataan yang baik.
Firman Allah berkata tadi kita tinggalkan yang lama dan kita pakai yang baru. Perkataan yang baru, kalimat yang baru, kalimat yang menyukakan hati orang. Lihat Potifar, istri Potifar. Lihat Ananias dan Safira. Lihat Saul mengalami tragis dalam hidupnya. Tapi orang benar, orang baik, perkataannya baik, akan dipermuliakan oleh Tuhan. Saya percaya hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Dan saya akan doakan saudara pada sore hari ini. Bapa, dalam nama Yesus, pada hari ini hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi hamba percaya kemenangan demi kemenangan, berkat demi berkat Tuhan akan berikan kepada setiap kami. Anugerah Allah yang besar, pertolongan Allah yang luar biasa. Bapa, hamba berdoa, berkati kami hari ini, berkati mata yang melihat, telinga yang mendengar, menyaksikan acara ini. Hamba berdoa, berkati mereka. Yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan hari ini Tuhan, bila mana mereka mendengar perkataan-perkataan yang tidak baik, mereka mendengar perkataan-perkataan yang melemahkan, mereka mendengarkan perkataan-perkataan yang tidak membangkitkan semangat, hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, gantikan itu dengan perkataan yang baik. Mereka mendengar yang baik dan melihat kebenaran yang luar biasa. Inilah doa hamba-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, saya Pendeta Frankie Kumaitan. Saya mendoakan saudara, saya tetap dukung saudara dalam doa. Dan biarlah saudara maju imanmu, tingkatkan imanmu, gunakan perkataan-perkataan yang baik. Hari ini engkau berkata kepada anakmu diberkati. Hari ini katakan kepada suamimu, katakan kepada istrimu engkau diberkati. Katakan kepada tetanggamu engkau diberkati. Katakan kepada keluargamu engkau diberkati. Jangan ada kalimat-kalimat yang melemahkan. Jangan ada kalimat-kalimat yang membuat orang tidak berdaya. Tapi gunakanlah kalimat-kalimat untuk memberkati orang lain. Maka saya percaya anugerah, berkat Tuhan akan menyertai saudara. Jangan lupa subscribe Frankie Kumaitan dan nama Tuhan dimuliakan. Sampai ketemu minggu yang akan datang dengan tema yang lain. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, Tuhan berkati.